Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Puspita SPD. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, sebagai guru matematika di kelas 11. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil belajar saya melalui platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, apa itu kurikulum? Kemudian, apa saja komponen yang ada dalam kurikulum? 5 prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan materi yang keempat, struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Nah, sebetulnya kurikulum itu kenapa sih berubah-ubah gitu kan? Dari dulu zaman kurikulum ada KTSP, kemudian KBK, kemudian Kurtilas, dan sekarang kurikulum merdeka seperti itu. Nah, jadi kurikulum itu kenapa berubah-ubah? Karena menyesuaikan dengan zaman, disesuaikan pula dengan dua hal, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang dibutuhkan peserta didik di masa yang akan mendatang. Yang kedua, bagaimana cara peserta didik belajar. Nah, jadi kurikulumnya menyesuaikan dengan dua hal tersebut, salah satunya. Seperti itu. Kita mulai saja ke materi yang pertama. Apa itu kurikulum? Sesuai yang saya pelajari di platform Merdeka Mengajar, kurikulum adalah keseluruhan pengalaman belajar murid atau titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantungnya pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum ini kalau diibaratkan di dalam organ tubuh ini seperti jantung gitu. Kalau fungsi jantungnya bermasalah, aliran darah juga jadi bermasalah dan tubuh juga jadi bermasalah. Nah, jadi kalau kurikulumnya bermasalah, maka nanti output yang dihasilkan pun akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Jadi sangat penting kurikulum itu. Berikutnya, apa saja sih komponen yang ada dalam kurikulum? Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Yang keempat, evaluasi. Nah, ada 4 ya. Nah, kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kurikulum perlu dirubah demi memenuhi kebutuhan murid sesuai zamannya. Seperti yang tadi ya, ada 2 hal ya. Jadi kompetensi apa yang dibutuhkan peserta didik di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana sih cara belajar siswa sekarang? Kan berbeda ya dengan zaman dulu. Kalau sekarang itu kan sudah melek teknologi. Jadi para peserta didik juga tidak semata-mata memperoleh pengetahuan itu dari buku atau dari guru saja, tapi mereka bisa leluasa mencari di internet. Seperti itu. Bahkan mungkin juga bisa perpustakaan-perpustakaan di luar negeri bisa mereka akses. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang bertanggung jawab mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Nah, fungsi kurikulum bagi guru yaitu untuk memperbaiki dalam proses belajar siswa. Di dalam kurikulum merdeka ini ada yang namanya 5 prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, 5 prinsipnya yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Sebetulnya capaian belajar itu sama dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar ya. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga,
ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi tidak hanya kognitifnya saja, tapi juga akhlaknya. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Jadi lebih disesuaikan dengan konteks kehidupan murid. Misalkan ada siswa yang geografisnya atau tempat tinggalnya itu di daerah pantai, ada juga di daerah pertanian atau perkebunan. Misalkan ya, dalam satu pembelajaran IPA itu ada atau dalam pembelajaran ya IPA misalkan ada cara untuk mengawetkan suatu bahan pangan ikan misalkan, sedangkan si siswa itu ada di daerah pertanian, kan tidak cocok ya. Makanya sebagai guru kita harus menyesuaikan. Misalkan karena ini geografisnya itu di pertanian atau perkebunan, maka bagaimana caranya mengawetkan buah-buahan atau sayur-sayuran. Yang kelima, mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Jadi harapannya guru dan satuan pendidikan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan fokus murid. Selanjutnya ada struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, strukturnya itu jadi kalau dulu itu kita menyebutnya KIKD. Nah, kalau sekarang itu capaian pembelajaran. Terus ada yang namanya ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian juga kelas-kelasnya kan kalau dulu SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kalau sekarang itu berganti nama jadi fase. Nah, ada fase 1 2. Fase A maksudnya. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3 4. Fase C kelas 5 6. Fase D itu SMP. Fase E kelas 10 SMA, fase F kelas 11 dan kelas 12. Untuk PAUD itu disebutnya dengan pondasi. Jadi kurikulum itu bisa misalkan fase A itu kan kelas 1 kelas 2. Nah, kurikulumnya itu bisa dicapai itu selama 2 tahun seperti itu. Dan di tingkat SMA itu ada yang namanya mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran peminatan. Nah, untuk peminatan ini bisa diambil di kelas 11. Misalkan siswa IPA yang jurusan IPA bisa mengambil mata pelajaran IPS. Begitu pula IPS bisa mengambil mata pelajaran IPA. Seperti itu. Nah, kemudian ada 3 model pembelajaran yang bisa digunakan. Yang pertama ada model reguler. Model reguler ini yang seperti biasa yang setiap mapelnya itu terpisah-pisah. Ada model blok. Jadi misalkan dalam suatu tingkatan itu ada mapel IPA dan IPS. Nah, bisa 3 bulan pertama itu IPA sampai beres, kemudian 3 bulan terakhir IPS. Nah, itu. Dan yang ketiga, model kolaborasi. Jadi guru mapel itu bisa berkolaborasi. Misalkan guru bahasa Indonesia dan guru seni budaya itu bisa berkolaborasi sehingga si peserta didik itu dapat menciptakan sebuah lagu dan liriknya. Seperti itu, liriknya bisa dipelajari di bahasa Indonesia, aransemen lagunya bisa dipelajari di guru seni budaya. Jadi, kurikulum Merdeka adalah upaya pemerintah untuk menciptakan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian paparan dari saya mengenai kurikulum Merdeka. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.